Oke, so kita lanjut ya ke apa namanya uji kompetensi 6.5 ya. Nah sekarang kita akan hapus dulu untuk nomor 5-nya ya dari yang uji kompetensi 6.4-nya. Nah kita mulai dari nomor 1. Diketahui bahwa analisis senyawa hidrokarbon ya, hidrokarbon itu mempunyai senyawa karbon dan hidrogen, makanya namanya hidro dan karbon. Jadi menghasilkan data sebagai berikut. Oke, kadar karbonnya atau kita bisa tulis ulang begini. Jadi hidrokarbon atau kita bisa bilang sebuah dengan C yang berapa dan hanya berapa gitu ya, akan terbagi menjadi 92,3% karbon. Oke. 92,3% karbon dan 7,7% hidrogen. Nah, kalau kita cek apakah ini 100%? Kita cek dulu ya kan. Bisa jadi ini ada unsur-unsur lain. Dan ternyata pas kita cek pembuat ininya adalah sudah pas 100%. Ya. Udah pas nih 100%. Ya udah. Nah, di mana untuk mencari yang ditanya nih, jika diketahui AR dan MR senyawa, tentukan rumus empiris dan rumus molekul. Oke, yang ditanya adalah RE dan RM-nya apa? Ya udah, dalam penentuan rumus empiris, itu kan ada hubungannya dengan perbandingan mol. Oke, nah di mana perbandingan mol ini berarti karena berhubung ada AR-nya, maka kita gunakan rumus yang N-nya adalah G per AR ataupun G per MR ya, atau N sama dengan G per MR. Nah yaudah, berarti untuk perbandingan molnya perbandingan C dengan mol C dengan mol H ya. Oke, yaudah, perbandingan mol dimana yang kita mau cari adalah mol C dibanding dengan mol H. Ya udah, untuk perbandingan mol C banding mol H ini ada beberapa cara ya. Boleh menggunakan permisalan dulu. Kan ini yang nggak diketahui, untuk mencari ini kan berarti mol C banding mol H itu sama dengan berarti G-nya C per ARC dibanding dengan G-nya H per AR-nya H. Nah, cuman di sini masalahnya adalah masanya belum ketahuan, ya kan? Ya udah, berarti ini kita bisa kerjakan dengan memisalkan sebuah variabel X misalkan. Maka di sini bisa kita peroleh masa karbon atau masa C-nya adalah 92,3% dikali X, ya kan? Terus habis itu kita bisa bilang bahwa ini 0,923 X. Dan untuk masa hidrogennya itu 7,7% kali X berarti sekitar 0,077 X. Ya udah, langsung kita masukkan 0,923 X terus per ARC-nya adalah 12 dibanding dengan 0,077 X per 1. Berarti langsung kita hitung nih. 0,923 dibagi dengan 12 itu adalah 0,07 ya, 0,07 X dibagi dengan 0,07 X, atau ini sebenarnya 0,0769 atau 0,07 ya, 0,77 X dibanding 0,077 X. Berarti kita bikin perbandingan paling sederhananya adalah 1:1. So kesimpulannya adalah rumus empirisnya adalah C1H1 ya, atau rumus empirisnya adalah CH. Nah, untuk rumus molekul berarti CH dalam kurung N. Cuman N-nya kita nggak tahu berapa. So that's why kenapa kita
ketahui MR-nya. Ya udah, MR si CHN ini itu sama dengan 78. Ya udah, berarti ini cara ngitungnya adalah N dikali ARC tambah AR-nya H sama dengan 78. Berarti N dikali dengan 12 ditambah 1 sama dengan 78. Berarti N dikali 13 sama dengan 78. So, kita peroleh N-nya adalah 6. Ya, dapat dari 78 dibagi 13 gitu ya. Berarti N-nya sama dengan 6. So, kesimpulannya adalah RM-nya adalah CH 6 kali. Atau kita bisa bilang RM-nya adalah C6H6. Ya. Oke. Jadi itu ya, untuk mencari rumus empiris kita menggunakan perbandingan mol. Nah, di sini untuk perbandingan molnya ya, kalian boleh menggunakan namanya permisalan sebuah angka. Misalnya kalian bikin 100 deh. Karena kan ini kan per 100 gitu. Boleh, nggak ada masalah ya. Nanti toh juga sama aja kok, perbandingannya 1:1 ya. Nah, atau kalau misalkan emang mau kita cek, misal ini berubah jadi 100 ya. Oke, tahapannya tetap sama ya. Tahapannya tetap sama, cuman kita ganti angkanya aja, dan saya bisa jamin untuk yang di sininya tidak berubah ya. Oke, jadi ini adalah katanya 100 gram. Berarti ini kalau kita bikin ini dikali 100, berarti jadi jawabannya adalah 0,923 dikali 100, jawabannya adalah 92,3 gram. Oke, 92,3 gram. Terus ini kali 100 juga 0,077 dikali 100, jawabannya adalah 7,7 gram. Langsung masukin ke sini 92,3. Nah, jadi di sini nggak ada variabel lagi ya. Per 12 dibanding sama 7,7 per 1. Nah, kalau kita hitung 92,3 bagi 12 itu ya jawabannya adalah 7,7 ya, sekitar 7,7 banding 7,7. Yang aslinya sebenarnya ini 7,69 gitu ya. 7,69, cuman ya udahlah sekaligus dibuletin 7,7 biar sama 1:1. Nah, ternyata sama aja kan? Nah, jadi untuk mencari masanya kalian boleh menggunakan permisalan variabel, boleh juga kalian pakai langsung permisalan sebuah angka yang gampang lah. Kalau kalian mau misalkan 50 ya boleh, 1000 ya boleh ya, gak ada masalah ya, up to you. Oke. Nah, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, so kita push untuk nomor satunya terlebih dahulu ya. Yang tadi jawabannya rumus empirisnya CH dan rumus molekulnya adalah C6H6 ya. Oke, so kita lanjut ke nomor 2. Asam askorbat mengandung 40,92. Oke. Jadi di sini langsung kita tulis saja asam askorbat yang mungkin asam askorbat itu mungkin di awal-awal belajar kimia mungkin nggak tahu ya itu senyawa apaan. Tapi di sini kita punya info 40,92% karbon. Terus abis itu punya 4,58% hidrogen dan 54,50% oksigen. So di sini CXHYOZ. Oke. Nah, di sini kita menggunakan berarti kan ditanya rumus molekul ya, rumus molekulnya si asam askorbat itu apa sih? Nah, tapi kan kalau kita mau nyari rumus molekul kan pasti harus nyari rumus empiris ya. Oke, di mana rumus empiris itu kita ada hubungan dengan ya perbandingan mol. Oke, ada hubungannya dengan perbandingan mol. Nah, perbandingan mol sebenarnya kenapa kok bisa kita bilang perbandingan mol? Karena gini, kalau kita uraikan secara senyawa gitu ya, misalkan dari si CXHYOZ ya, CXHYOZ itu akan terurai menjadi XC
C tambah YH tambah ZO. So, gini. Misal di sebelah kanan, misalkan ya, ternyata pas kita cek molnya ini 1,5, 0,5, ini 1. So, di sini sebenarnya kita udah bisa bilang bahwa kan perbandingan mol itu setara dengan perbandingan koefisien, ya kan? Nah, ini kalau kita sederhanakan sama-sama bagi 0,5, maka ini jadi ketemu 3, ini 1, ini 2. So, bisa kita katakan 3, 1, 2 ini adalah si koefisien dari si unsur-unsurnya. 3, 1, 2. Dan karena berhubung kita udah ketemu X-nya 3, ya udah, pasti di sini 3, di sini 1, di sini 2. Nah, that's why kenapa rumus empiris itu ada hubungannya dengan yang namanya perbandingan mol, ya. Oke. Ya udah, tinggal kita cari molnya siapa? Molnya C banding molnya H banding molnya O. Ya udah, G-nya si C per ARC banding G-nya H per AR-nya H banding G-nya O per ARO. Nah, di sini untuk masanya ya kayak tadi. Kita misalkan X. Berarti so kita punya informasi terkait dengan massa dari karbonnya. Tapi ini saya misalkan X-nya pakai ini aja ya. Oke, berarti massa karbonnya itu sama dengan 40,92% dikali dengan X atau setara dengan 0,092 X. Nah, terus habis itu massa hidrogennya 4,58% kali X atau sekitar 0,0458 X. Dan untuk massa oksigennya sama dengan 54,50% dikali dengan X atau sebesar 0,545 X. Ya udah, ternyata kita punya informasi seperti ini. 0,4092 X dibagi dengan 12 banding dengan 0,0458 bagi 1 banding 0,545 banding 16. Nah, kalau kita hitung 0,0, ini ada X-nya ya. Ada variabel X-nya. Kalau nggak ada nanti nggak bisa habis kan. 0,4092 dibagi dengan 12 adalah 0,0341. 0,0341 dibanding dengan ini ada X dibanding dengan 0,0458 X banding dengan 0,545 dibagi dengan 16 adalah 0,034 ya, 0,034 X. So di sini kita bisa sederhanakan kira-kira berapa sih 0,034 0,034 0,45 atau 0,046. Nah, ini ada kalanya kita lakukan pembulatan, ya kan? Karena untuk rumus empiris adalah bentuk sederhana yang mengikuti bilangan bulat, tidak ada pecahan. Nah, so ini kita lakukan pembulatan, sebenarnya ini juga agak sedikit ambigu ya. Kalau misalkan emang ini tergantung kesepakatan ya, ini nggak bisa dibilang gimana. Kalau emang misalkan kita secara matematis bahwa kalau ini kita lakukan pembulatan terdekat ya, ingat pembulatan terdekat. Berarti ini 0,03 X banding dengan 0,05 X banding dengan 0,03 X. So kita punya perbandingan adalah 3 banding 5 banding 3. Nah, oke, jadi C3 3 banding 5 banding 3. Nah, nanti kita akan compare dengan aslinya karena kan asam askorbat kan punya MR sendiri gitu ya. Nah, sekarang kita cek nih. Berarti kan kita dapat kesimpulan bahwa
rumus empirisnya adalah C3H5O3. Nah, sekarang untuk RM-nya dapatnya dari mana? Nah, RM-nya kan berarti C3H5O3 sebanyak N. Nah, sekarang kita cari nih, ya kan? Kita cari MR si C3H5C3N itu sama dengan 184. Ya udah, berarti N dikali dengan 3 kali 12 tambah 5 kali 1 tambah 3 kali ini O3 ya, kali 16 sama dengan 184. Nah, kalau kita hitung ya, ini kan berarti N dikali 36 tambah 5 tambah 48 sama dengan 184. Berarti N dikali 36 tambah 5 kan 41 ya. 41 tambah 48 itu adalah 89. Nah, 89 sama dengan 184. Berarti N-nya 184 dibagi dengan 89. Berarti N-nya sama dengan berapa tuh? Jawabannya 2,06. Nah, berarti di sini ada something problem nih. Nah, sekarang kalau misalkan kita kurangkan deh, ya kita kurangkan. Misal saya nggak mau pakainya 0,05. Nah, ini kan boleh juga kalau kita pembulatannya benar-benar real, kita hitung 2 angka di belakang koma ya, tanpa kita hitung belakang-belakangnya. Ya udah. Sekarang apakah ada gitu ya? Karena kan ini 2 koma nih harusnya. Harusnya 2 gitu kan. 0,04 ya, 0,04. Ini jadinya 3:4:3, ini 4, ini 4. Maka kalau kita hitung ini berarti 4. Berarti ini hasilnya salah ya. Ini kalau kita hitung masukin ini 4 kali 1. Ya ini 4 ya. 4, 40 tambah 48, 88. Nah, 184 dibagi dengan 88 itu ternyata 2,09. Tetap aja nih angkanya nggak begitu bagus. Nah, tapi di sini kalau berdasarkan informasi yang ada, kan ini angkanya juga nggak bagus nih. Ternyata pas saya cross check di Google ya, untuk asam askorbat itu MR-nya sebesar 176, bukan 184. Coba kalau kita pakai 176 ya. Nah, tadi kalau kita pakai 5 dulu ya, kalau kita pakai 5 dulu, ini 5, ini 5, ini 5 ya kan. Ini jadinya 174 ya, kita habis aja 176. Nah, oke. Tapi kalau kita lihat sebelum kita ganti dengan, misalkan kita ganti dengan 5. Nah, ini diperbaiki dulu ya. Ini 4 untuk si H-nya. Ternyata kalau kita cek, dan ini kok lupa diganti, ya kan? 176. Oke. Ini kan 176 nih. Nah, ini 176, 176. Ini 176. Jadinya 176 per 88. Berarti N-nya berapa? Pas banget 2. Ya. So, kita simpulkan lagi bahwa RM-nya itu adalah C3H4O3 2, atau RM-nya atau rumus molekul dari si asam askorbat ini adalah C6H8O6. Nah, berarti kalau kita cek tadi kita pakai 5 misalnya, berarti jadinya 89 kan. Sedangkan 176 kalau dibagi 89 itu hasilnya 1,9. Ya udah, berarti emang pas banget nih kalau kita pakai, ternyata kita pakai 0,04 ya, bukan 0,05. So that's why kenapa ini butuh perjanjian. Kita sepakatnya pakai berapa angka di belakang koma, karena bisa jadi ada miss seperti ini nanti takutnya ya. Atau kalau misalkan N-nya ini pasti bilangan bulat ya, gak bakal mungkin pecahan atau desimal. So berarti kalau misalkan kayak tadi kita pakai 5 dan ternyata jawabannya desimal, berarti kurang sesuai. Dan ternyata yang kita pakai harusnya adalah 4 ya. 3:4:3. Nah,
Ya inilah that's why kenapa kalau misalkan di sini angkanya jelek, terus koma desimalnya itu agak sedikit ambigu, ya pembulatannya pun sedikit ambigu juga, ya kan 0,046 itu kalau dibulatin ke pembulatan terdekat kan 0,05. Tapi kalau emang misalkan dibulatin ke bawah semua, maka ya 0,03 gitu kan. Nah, jadi kalau saran saya sih mungkin dari percobaan yang udah saya kerjakan gitu ya, soal-soal yang seperti ini, biasanya dia pembulatan ke bawah ya. Oke, jadi ini pembulatan ke bawah. Biasanya ya, pembulatan ke bawah. Jadi kalau 0,046 jadinya 0,04 ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya ya. Jadi itu untuk penentuan rumus molekul tuh pasti butuh rumus empiris, dan rumus empiris itu setara dengan perbandingan mol, dikarenakan ketika kita uraikan berdasarkan unsur, si jumlah banyak masing-masing si unsur ini merupakan koefisien dari masing-masing unsur yang dipecah. Seperti itu ya. Oke, so untuk sebelum kita lanjut ya, di sini untuk permisalan dari si untuk masa yang kita mau pakai, kalian boleh pakai angka sembarang juga boleh ya. Kalian mau bikin 100 boleh, 1000 boleh, 50 boleh, apapun itu boleh. Nah, palingan juga nanti ngaruhnya ke perhitungan aja sih ya. Kayak hasil angka di sini doang. Kalau ini kan 0,4092x, nanti berubah bervariasi seperti itu ya. Oke, nah ini juga sama ya. Setelah saya cek ternyata untuk asam askorbat itu C6H8O6 ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Dan nomor terakhir untuk uji kompetensi 6.5. Oke, nomor 3 katanya, nah di sini udah diberitahukan bahwa ada 5,325 gram. Artinya di sini udah ditentukan. Jadi jangan di otak-atik angkanya. Katanya metil benzoat. Nah, kita kan nggak tahu ya metil benzoat itu rumus molekulnya seperti apa. Tapi bisa kita pastikan adalah dari 5,325 ini terdapat 3,758 karbon ya. Terus habis itu 0,316 ini gram karbon, terus kemudian ada 0,316 gram hidrogen dan 1,251 gram oksigen. Nah, di sini kalau kita hitung, kita cek dulu ya. Jangan sampai nggak pas angkanya ketika dibalikan. Jadi 3,758 ditambah 0,316 tambah 1,251, jawabannya pas 5,325 ya, setelah saya cek menggunakan kalkulator. Oke, ya udah. Ditanya rumus empiris, ya easy lah. Rumus empiris itu adalah mengikuti perbandingan mol. Oke, jangan lupa. Nah, perbandingan mol, di mana yang kita bandingkan adalah molnya si C banding molnya H banding molnya O. Oke, di sini berarti metil benzoat itu kalau digabung adalah CXHY OZ ya. Karena gini, pada umumnya senyawa itu kadang ada yang namanya sendiri ya, nama-nama khusus yang dimana sebenarnya unsurnya dipisah. Ya, maksudnya gimana? Contohnya kayak misalkan asam cuka ya. Asam cuka itu kan mempunyai rumus senyawa seperti ini. CH3COOH. Nah, di mana sebenarnya ini kan boleh juga kalau dibilang C2H4O2. Cuman kalau emang dibahas lebih rinci lagi, C2H4O2 kalau kita bilang asam cuka enggak juga. Karena ini nanti bisa berubah bentuk, ya kan? Karena bisa aja jadi CH4CO2 kali. Nah, gitu. Atau CH2COOH2 gitu, boleh. Nah, jadi biasanya untuk rumus molekul seperti ini atau rumus rumus senyawa seperti ini, biasanya dia ada nama-nama tersendiri.
Ya, contohnya kayak tadi asam askorbat ya kan. Nah, itu C6H8O6. Nah, metil benzoat nih nanti ada lagi nih, ya. Oke. Tapi untuk sekarang kita nggak usah ambil pusing itu dulu karena itu mungkin nanti tata namanya ada di materi tertentu ya. Oke, berarti ini mol C-nya adalah gram C per ARC banding dengan gramnya atau masanya H dibanding dengan ARH banding dengan masanya O banding ARO. Ya udah, G-nya karbon adalah 3,758 dibagi 12 dibanding dengan 0,316 per 1 banding dengan 1,251 per 16. Ya udah, kita hitung 3,758 dibagi dengan 12 itu adalah 0,31 ya. 0,31 banding dengan ini 0,313 ya. Biar adil karena ini kan 3 angka di belakang koma. 0,316 banding dengan 1,251 dibagi 16 itu adalah 0,078 ya, 0,078. Nah, di mana ini berarti kalau 0,078 ya, 0,078. Nah, kalau kita lihat perbandingannya sebenarnya ini jatuhnya 0,31 0,07. Oke. Nah, di sini kalau untuk kita cari perbandingannya sebenarnya boleh sih ini diakalin dengan cara seperti ini ya. Jadi ini langsung saya pindah ke sini ya. Jadi kalau tadi juga kalau kalian mau bikin seperti ini juga boleh ya. Kita bagi aja dengan yang paling kecil. Jadi kita bagi dengan yang namanya 0,078. Dan ternyata ini jawabannya adalah 4,01. Kalau 0,316 dibagi dengan 0,078 itu adalah 4,05. Ya. Dan ini 1. Berarti kita simpulkan bahwa ternyata perbandingannya adalah 4 banding 4 banding 1. Ya. Nah, soalnya mungkin bisa jadi gini, kalau kalian mau bikin 0,3 banding 0,7 juga boleh ya. Terus ternyata sederhananya juga agak jelek ya angkanya ya ternyata. Ya udah, berarti dari sini kita punya kesimpulan bahwa rumus empirisnya adalah C4H4O1 ya. Nah, di mana rumus molekulnya adalah C4H4ON. Nah, di mana rumus molekul yang sebenarnya ya, rumus molekul dari si senyawa metil benzoat itu ya adalah begini. C8H8O2. Nah, kalau kita cek ternyata bener kan perbandingan paling sederhananya kan ini. Ini C-nya ada 8. 8 banding 8 banding 2 itu kalau kita sederhanain jadinya 4 banding 4 banding 1 ya. Ternyata dengan membagi ini malah lebih mudah ya. Ya emang bener sih karena kalau misalkan kayak tadi ya misal 0,04 berapa daripada ribet di buletin dibagi dengan angka yang paling kecil ya itu boleh. Tapi kalau misalkan emang udah ketemu perbandingannya berapa banding berapa disederhanakan ya boleh, nggak ada masalah. Misal nih contoh 4 banding 6 banding 4. Ini kan nggak mungkin dong kita bagi 4. Nah, ini karena kalau kita bentuk paling sederhana perbandingannya adalah 2 banding 3 banding 2. Jadi nggak wajib harus 1 gitu ya. Nah, jadi kalau emang ketemunya 2 banding 3 banding 2 ya mau diapain? Tuh, ya. Oke. So, untuk rumus empiris dari metil benzoat adalah C4H4O dengan rumus molekul yang kalau kita cari atau yang kita temukan di sumber internet atau kita cek pun juga nanti kita butuh MR-nya aja, maka nanti ketemu rumus molekulnya adalah C8H8O2 ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya.